Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Hasansyah atau biasa dipanggil Anca. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana peran dari makanan, zat gizi, dan juga fungsinya sebagai metabolisme. Ini adalah sebagai pengantar mata kuliah metabolisme. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Baik, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran umum mengenai bagaimana itu food, nutrition, and metabolism, seperti apa fungsi makanan, seperti apa fungsi zat gizi, dan bagaimana perannya dalam metabolisme sebagai pengantar sebelum masuk ke beberapa topik berikutnya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa makanan yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki dua jenis fungsi ya. Yang pertama, makanan itu berfungsi sebagai penyedia ya, penyedia zat yang mana zat itu akan membangun tubuh ya, yang biasa kita sebut zat gizi, dan makanan itu ya menjaga dan bagaimana membentuk jaringan sehingga aktivitas dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Selain itu, makanan juga sebagai penghasil energi yang mana di metabolisme di dalam sel, dalam proses metabolisme itu terjadi pemecahannya ikatan dan menghasilkan energi, atau biasanya di situ terjadi pemecahan ikatan dari berbagai molekul yang besar menjadi molekul yang kecil menjadi energi atau menghasilkan ATP ya, adenosine trifosfat. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa ya makanan ini terdiri menjadi dua hal yang sebagai pembangun maupun sebagai penghasil energi, di mana penghasil energi ini terjadi dalam proses metabolisme. Sehingga bisa juga kita simpulkan bahwa karena makanan itu berfungsi sebagai dua hal tersebut, oleh karena itu makanan juga dapat mengandung dua hal. Yang pertama, zat gizi yang digunakan sebagai untuk membangun tubuh, dan juga zat gizi yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Jadi itu hal yang perlu teman-teman ketahui dulu, di mana bagaimana fungsi dari makanan ini. Nah, bagaimana makanan berfungsi sebagai pembangun tubuh? Seperti yang kita ketahui bahwa dalam ilmu gizi ya, manusia membutuhkan hidup untuk keberlangsungan hidupnya, untuk bertahan hidup itu tentu saja memerlukan makanan, di mana dalam makanan tersebut mengandung zat gizi. Nah, zat gizi inilah zat atau elemen ya, atau molekul yang paling diperlukan oleh tubuh manusia agar dapat bertahan hidup. Dan dalam zat gizi ini ya tentu saja ada berbagai macam komponen di dalam tubuh ya, yang memang sangat penting. Dan seperti yang kita ketahui, komponen-komponen itu atau zat-zat gizi itu tentu saja terkandung dalam makanan yang kita makan, sehingga banyak sebuah istilah atau banyak istilah yang menyebutkan bahwa you are what you eat. Apa yang kamu makan, itulah tubuh kamu gitu. Jadi tubuh kamu mencerminkan dari apa yang kamu makan. Jadi apa yang kita makan, zat gizi yang kita makan atau makanan yang mengandung zat gizi yang kita makan itu akan membangun tubuh kita, berfungsi untuk tubuh kita. Sebagai contoh ya, jika kita makan banyak sumber karbohidrat yang cukup banyak melebihi dari kebutuhan kita, tentu saja tubuh kita akan merespon, tubuh kita akan terlihat lebih bisa jadi menghasilkan energi lebih banyak atau menghasilkan simpanan energi yang cukup besar dalam bentuk lemak, sehingga terjadi peningkatan massa tubuh. Oleh karena itu, untuk menjaga tubuh kita ya, selain membentuk jaringan, kita harus secara simultan atau secara kontinu ya, secara berkelanjutan bagaimana menyiapkan atau mengisi tubuh kita dengan berbagai jenis zat gizi tadi, berbagai jenis komponen ilmiah, komponen kimia atau biasa disebut zat gizi atau makanan yang kita makan. Jadi ya zat gizi yang kita makan dari berbagai jenis makanan itu
merupakan sebuah kebutuhan ya untuk melangsungkan bagaimana aktivitas tubuh ya. Jadi ada berbagai macam jenis aktivitas dalam tubuh, termasuk bagaimana fungsi dari zat gizi atau makanan tersebut. Berbicara mengenai zat gizi atau makanan, tentu saja ini merupakan hal yang sangat penting atau hal yang sangat esensial ya. Jadi ada berbagai macam elemen yang tubuh butuhkan agar dapat berfungsi dengan baik. Sekitar 45-50 jenis komponen ya, elemen yang berbeda itu merupakan zat gizi penting yang mana kita temukan dalam makanan. Jadi oleh karena itu makanan yang kita makan itu harus selalu beragam, beraneka ragam, dan tentu saja sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Dan beberapa jenis zat gizi ini ya dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar atau biasa kita sebut zat gizi makro, dan beberapa juga sangat penting bagi tubuh namun tidak dalam jumlah yang cukup besar atau biasa disebut zat gizi mikro. Jadi komponen inilah yang membedakan kenapa disebut zat gizi makro, kenapa disebut zat gizi mikro, karena kebutuhannya. Contoh zat gizi makro ya, karbohidrat ya, protein, lemak, dan seterusnya. Kemudian ada mikronutrien, vitamin dan mineral, ya ini sangat banyak jenisnya. Kita mendapatkan zat gizi makro ini dari beberapa jenis makanan ya seperti sumber karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya. Dan juga kita mendapatkan zat gizi mikro ini ya tentu saja dari berbagai jenis beragam makanan ya, jadi tidak dalam satu sumber makanan saja. Dan di dalam tubuh semua ini dicerna ya dan dipecah ya, dibagi-bagi menjadi sebuah molekul yang lebih kecil lagi dan menjadi satu atom-atom. Nah, dan di dalam tubuh juga nanti zat-zat tersebut yang sudah dipecah-pecah itu akan membentuk tubuh sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Dan kebanyakan memang fungsi dari semua jenis zat gizi ini yang sudah terpecah-pecah itu membentuk tubuh kita. Oleh karena itu, bagaimana tadi dari awal disebutkan bahwa dalam tubuh ini terjadi makanan memiliki dua hal ya, membentuk tubuh dan juga menghasilkan energi. Nah, mekanisme pembentukan tubuh ini disebut metabolisme ya. Segala hal aktivitas dalam tubuh itu semuanya berawal dari sebuah metabolisme. Metabolisme nanti di akhir akan saya jelaskan terbagi menjadi dua hal. Dan seperti yang kita ketahui, beberapa zat gizi itu tidak dapat ada di dalam tubuh, sehingga kita harus kita perlukan dari luar ya, tidak bisa dihasilkan dalam tubuh, kita perlukan dari luar seperti dengan oksigen, beberapa vitamin dan mineral, kemudian asam amino, kemudian asam lemak juga ya. Jadi ada berbagai jenis. Saya rasa teman-teman sudah belajar. Nah, selanjutnya bagaimana makanan sebagai energi. Jadi kita ketahui bahwa untuk menghasilkan energi itu berasal dari berbagai jenis makanan ya, seperti sumber karbohidrat, protein, dan lemak ya. Jadi terjadi pemecahan makanan seperti gula ya, lemak tadi dipecah menjadi sebuah molekul yang lebih kecil itu dan diekstrak untuk menghasilkan sebuah energi, ikatan energi. Jadi pemecahan ini akan menghasilkan energi. Ibaratnya kalau dalam metabolisme nanti kita akan jelaskan ya bagaimana metabolisme energinya lebih detail. Itu biasa disebut siklus Krebs untuk menghasilkan energi, di mana
Ya, peran dari glukosa secara umum ya, peran dari glukosa kemudian ditambah dengan oksigen itu akan menghasilkan CO2 dan air dan energi. Jadi dari situlah asal muasal energi tersebut. Inilah yang disebut metabolisme ya, sebuah apa namanya ya, sebuah proses yang ada dalam tubuh. Dan sebagian besar sel dalam tubuh itu menyediakan glukosa, tetapi dapat juga berasal dari lemak dan juga protein. Jadi untuk menghasilkan energi, ya secara umum itu berasal dari zat gizi makro. Oleh karena itu pada pertemuan ini, misalnya di mata kuliah metabolisme energi, itu lebih banyak membahas metabolisme dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Namun beberapa sel juga hanya menghasilkan glukosa sebagai sumber energi. Selain kedua hal tersebut, makanan juga ada makanan yang berfungsi sebagai keduanya. Jadi ya memang sebagian besar makanan adalah kombinasi dari esensial dan zat gizi non esensial yang mana diperlukan untuk membangun tubuh dan juga menghasilkan energi. Ya secara umum peran dari makanan tersebut ya yang merupakan mengandung dari zat esensial ya zat gizi esensial dan juga sebagai sumber energi itu pada umumnya secara kasar ya sama dengan beberapa jumlah yang ditemukan di dalam tubuh. Namun ya jika pola makan kita atau diet kita itu tidak baik atau tidak seperti anjuran pedoman gizi seimbang misalnya ya kita bisa jadi terjadi sebuah masalah ya. Misalnya masalah yang dimaksud adalah bisa jadi terjadi defisiensi atau ekses atau kelebihan ya dari konsumsi dari zat gizi tersebut. Ya seperti yang disebutkan sini, we can get too little or too much of a particular nutrient. Sebagai contoh, ya defisiensi bisa menghasilkan sebuah penyakit. Ya jika kelebihan juga bisa menghasilkan keracunan atau masalah lainnya. Namun apabila kita bandingkan atau kita lihat berdasarkan asupan energinya, ya jika kita mendapatkan sangat banyak atau sangat sedikit energi, maka itu juga akan mempengaruhi tubuh kita ya, atau bisa mempengaruhi status gizi kita. Ya, secara umum lah untuk orang dewasa rata-rata kebutuhannya itu sekitar 2.900 untuk laki-laki dan 2.100 untuk perempuan. Namun ya ini akan berbeda-beda ya. Kecukupannya itu akan berbeda-beda tergantung dari tingkatan usia dan jenis kelamin maupun juga aktivitas dari setiap individu. Dan seperti yang kita ketahui, jika terjadi asupan energi yang cukup besar, maka itu akan meningkatkan simpanan dalam tubuh sehingga terjadi peningkatan berat badan. Dan dari beberapa juga kita ketahui bahwa makanan di dalam tubuh itu bisa jadi mengandung beberapa beberapa zat esensial yang lain selain zat gizi ya yang juga itu akan berguna bagi tubuh kita. Namun kita ketahui bahwa ada juga makanan yang mengandung beberapa zat yang ya bisa jadi dia akan bersifat berbahaya bagi tubuh. Seperti zat adiktif ya atau zat-zat yang lain, bentuk kimia yang lain yang memang jika dikonsumsi secara berlebihan itu akan mengganggu proses metabolisme dalam tubuh. Jadi sebagai kesimpulan ya dari kuliah pengantar ini bahwa proses metabolisme dalam tubuh itu proses metabolisme merupakan bagaimana pemecahan molekul-molekul makanan dalam tubuh untuk menghasilkan sebuah energi ataupun untuk membangun tubuh ya sesuai dengan fungsi dari zat tersebut. Jadi di dalam metabolisme itu kita membagi menjadi dua, ada katabolisme, ada
anabolisme. Nah, seperti apa katabolisme dan anabolisme itu nanti akan dijelaskan di pertemuan berikut. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan penjelasan mengenai pengantar bagaimana makanan berfungsi. Fungsinya ada 2 dan kaitannya dengan metabolisme. Semoga menjadi gambaran buat teman-teman semua. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas, ada yang tidak dapat dipahami, silakan tanyakan langsung atau bisa mengetik di kolom komentar. Saya akan menjawabnya. Terima kasih teman-teman. Ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga diri. Kita masih dalam situasi pandemi. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa. Saya Muhammad Nur Hasan Syah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.